Yasir Nene Ama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Seorang perempuan muda di Banyumas, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya pada 31 Desember lalu. Diketahui pelaku pembunuhan ialah kekasih korban sendiri. Lantas apa motif pelaku hingga keji membunuh korban? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Jasad korban akhirnya dibawa aparat kepolisian setelah laporan warga mengenai korban yang ditemukan di rumahnya sendiri. Dari hasil olah TKP, korban diduga dibunuh. Salah satu tetangga korban menyebut korban hanya tinggal seorang diri di rumah yang ia tempati. Karena nggak tahu orangnya itu sehari-harinya yang tahunya itu rumah tangga, suaminya bekerja di luar negeri, terus kegiatan sehari-hari nggak tahu pasti. Di rumah Jelas di rumah lah kayak ada sendiri. Oh, Keluarganya di luar semua. di luar. Anaknya ikut sepupunya satu yang di Bogor. Meliani, warga perumahan Gampingan, Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Jumat 31 Desember 2021 sekitar jam 9 pagi ditemukan tewas di dalam rumahnya. Lantas, polisi pun melakukan penyelidikan dan olah TKP. Bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi? Ikuti penelusuran saya. Telah terjadi dalam beberapa hari lalu, namun rumah korban ini masih terpasang garis polisi. Nah, saudara, saya juga akan menemui warga di sekitar rumah korban ini. Tim Gelar Perkara menggali fakta ke tetangga dekat rumah korban. Warga menyebut saat kejadian pelaku sempat berpura-pura meminta pertolongan. Namun warga enggan bertindak karena menunggu aparat kepolisian. Terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa Meliani ini. Kalau Bapak kenal selama ini korban itu seperti apa, Pak? Kepribadiannya sehari-hari. Korban selama ini ya baik-baik aja. Cuman ya setahu saya memang pada 3 bulan terakhir memang jarang sekali saya dan istri komunikasi. Itu aja kita. Nah, Pak, ketika Bapak ada tetangganya yang dibunuh ini, gimana Pak? Siapa yang pertama kali melaporkan, mungkin memberitahu ke Bapak gitu? Dia sendiri sebagai pelaku. Waktu itu saya juga istilahnya dimintai tolong untuk menengokin, tapi saya tidak mau. Karena saya sudah dengar pembicaraan dia saat masuk di dalam rumah, katanya sudah kaku. Dia masuk pertama duluan, karena sudah kaku. Saya dengar kayak gitu, minta tolong saya tidak mau. Karena saya sudah curiga kalau Ibu Meli itu sudah meninggal. Dia minta tolong ke saya tetap tidak mau. Terus saya suruh si pelaku untuk laporan ke RT sendiri, karena ini lingkungan saya harus mengamankan area saya. Jangan sampai tetangga saya atau orang lain masuk ke dalam rumahnya takut meninggalkan jejak sidik jari atau apa, kan menambah repotnya kepolisian. Itu aja, Pak. Itu pelaku berpura-pura menjadi saksi atau gimana, Pak? Pura-pura dia menanyakan, kalau minta tolong lah istilahnya. Kalau Bu Meli itu sudah kaku di dalam kamarnya. Terus waktu itu Bapak ketika melihat jasad korban ini setelah bersama aparat kepolisian atau Bapak bersama pelaku yang melaporkan itu? Saya bersama kepolisian, saya sendiri tidak berani untuk masuk ke dalam rumahnya karena saya sudah curiga dulu. Waktu terjadi apa-apa di dalam, jadi takutnya saya malah
menambah pekerjaan polisi. Takutnya saya banyak pertanyaan dari polisi, saya juga nggak mau terlalu merepotkan bapak petugas yang menangani kasus ini. Tapi keterangan dari salah satu warga yang diajak oleh pelaku untuk melihat kondisi jasad daripada Melani, tetapi warga ini sempat menolak karena memiliki kecurigaan kalau Melani ini sudah meninggal. Selanjutnya, tim gelar perkara bergegas mengonfirmasi kasus ini kepada pihak kepolisian. Pelaku diketahui memiliki kedekatan dengan korban. Motif pelaku selain karena asmara, himpitan ekonomi juga jadi alasan pelaku lakukan tindakan jahat ini. Kita melakukan TP-TKP, olah TKP, dan meminta keterangan dari beberapa saksi yang ada di sekitar TKP. Karena menemukan ada hal yang janggal terhadap kondisi mayat, akhirnya dari mayat tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Margono untuk dilakukan otopsi. Sesuai dengan hasil otopsi memang ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dari hasil itu kita terus melakukan pendalaman kepada saksi-saksi. Akhirnya kita mengerucut kepada orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Dari informasi inilah akhirnya kita dapat mengamankan pelaku waktu itu sedang berada di lokasi pemakaman korban. Nya sendiri dari pelaku merasa emosi karena setiap berkomunikasi selalu ditagih hutangnya, suruh balikin. Kemudian ketika mau pulang tidak dibolehkan oleh korban. Dibolehkan pulang kalau HP milik pelaku ditinggal. Jadi ngerasa emosi terus menerus. Akhirnya dari pelaku sendiri muncul niat untuk melakukan aksinya sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Memang ketika pelaku mau pulang diancam juga kalau memang tetap mau pulang hubungannya akan diputuskan, jadi tidak ada hubungan lagi. Pasal yang dikenakan ini? Untuk pasal kita terapkan di 340 KUHP, kita subsidiarkan di 338 KUHP, kita lebih subsidiarkan lagi di 351 KUHP. Untuk ancamannya selama-lamanya 20 tahun penjara. Pelaku dan korban sempat cekcok karena korban meminta putus cinta dari pelaku dan menagih utangnya senilai 4 juta rupiah. Merasa kesal, akhirnya pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku. Pelaku sebelum ditetapkan sebagai tersangka berpura-pura sebagai saksi yang baru pertama melihat korban meregang nyawa. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati pada korban karena ingin putus hubungan dengan dirinya. Selain itu, dirinya pun geram karena ditagih utang oleh korban. Pas malam itu kan saya ada kesulitan, terus akhirnya gelap, didorong ke kamar, kena meja, terus jatuh terpelanting dengan muka di atas. Terus saya angkat leher sedikit, saya benturin ke lantai. Nah, setelah dibenturin saya angkat ke kasur. Nah, setelah di kasur saya mukanya saya bekam di dada. Nah, setelah itu saya balikan, saya membelakangi, saya pakai lengan saya narik leher pakai lengan, ditarik itu. Nah, setelah belum diam, kayak belum memastikan itu, saya langsung lanjut menyepik sambil membuka mulut. Nah, saya keluar mengambil HP sama membawa motor arah pulang. Motifnya apa sih Mas? Sampai setika itu karena diputus cinta atau karena juga ditagih utang? Ya karena kekecewaan, terus sering ditagih utang itu Pak. Terus hubungannya juga iya? Memang ada hubungannya? Ya ada hubungannya. Hubungan apa itu? Ya kalau zaman sekarang kayak orang pacaran Pak. Pakar Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto berpendapat selama ini kekerasan berbasis gender
tidak terlepas pada pandangan masyarakat. Misalnya saja, posisi laki-laki selalu dalam sosok yang kuat, perkasa, dan agresif. Sedangkan posisi perempuan itu sendiri selalu dalam posisi yang lemah dan harus tunduk pada laki-laki. Kalau dari perspektif sosiologi ya, kita tentu akan melihat yang lebih jauh dari itu, bahwa selama ini kekerasan berbasis gender itu tidak terlepas dari bagaimana masyarakat itu mengkonstruksi gender secara sosiokultural dalam bingkai kultur patriarki, di mana laki-laki itu selalu dikonstruksikan sebagai sosok yang kuat, sosok yang agresif, sosok yang perkasa. Sementara di pihak lain perempuan itu selalu dikonstruksikan pada posisi yang lemah, posisi yang harus tunduk, posisi yang harus manut. Nah, ini kemudian sangat mempengaruhi cara berpikir dan juga bertindak anggota masyarakat. Ya, dalam hal ini juga termasuk di dalamnya bagaimana membangun atau mengembangkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga sangat paralel juga dengan bagaimana kultur yang berkembang di dalam masyarakat yang mengembangkan cara-cara mengatasi masalah itu dengan kekerasan. Dan ini dididik ya, dikembangkan dari anak laki-laki itu sejak kecil. Misalnya ketika bermain, kemudian nangis, ditanya oleh ayahnya, kamu kenapa? Oh, saya dinakali, saya ditempeleng. Ya, kamu laki-laki nggak boleh cengeng, kamu harus menempeleng juga. Ini artinya secara tidak langsung anak-anak laki-laki itu sudah dididik, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan, sehingga kemudian mengatasi masalah pun juga dengan seperti itu. Nah, ketika bicara kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya orang lain ya, bukan hanya orang asing yang bisa melakukan kekerasan, bahkan orang terdekat. Nah, kalau kita lihat fenomenanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan juga didominasi korbannya adalah perempuan, dan pelakunya suami, pelakunya mungkin juga ayah kandung sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang terdekat pun bisa melakukan tindak kekerasan, begitu Mas. Relasi gender yang setara itu harus diajarkan sejak usia dini. Bagaimana kita di dalam keluarga ini ada laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, suami istri itu kemudian mengajarkan, mendidik anak sejak dini untuk bisa saling menghargai satu sama lain dalam posisi hubungan yang setara, tidak dalam konteks mana yang kuat mana yang lemah, tetapi bagaimana kedua belah pihak itu saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Asmara segitiga tidak selalu berjalan indah, justru sering menimbulkan masalah. Kasus di Banyumas cukuplah sudah menjadi pelajaran kita semua. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.